Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Sayyidina Muhammadin abduhu wa rasuluh. Sahabat-sahabat semua, selamat datang di DM Production. Kita channel apa namanya, ini ya, perdana ya. Perdana, ini insyaallah perdana. DM Production akan membuka season yaitu BBM. Apa itu BBM? Bahan bakar manusia. Bukan ya? Bukan bahan bakar manusia ya. Bercanda bareng mualaf. Ya, bukan bahan bakar manusia. Adanya kan kita dengar BBM, hati-hatilah bersama BBM ya. Nah, ini bercanda bareng. Insyaallah temanya nih seru gitu. Kita akan mengupas sisi lain dari mualaf-mualaf ataupun fenomena mualaf. Fenomena mualaf. Ya. Ya gitulah ya. Pokoknya fenomena-fenomena yang mungkin terjadi di sekitar kita yang akan kita bahas dengan tawa dan canda. Karena kalau serius kalian ngantuk. Oke, apa yang kita mau angkut tema ini? Angkut, dimasukin ke bak mobil, angkat pakai tangan. Tapi sebelumnya gini loh Kang Erik. Sebelumnya ini kita juga memperkenalkan diri. Kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu siapa, betul. Tahu ada yang nggak tahu kita siapa, bagaimana kitanya, siapa ini Kang Erik, siapa ini Andre. Kan nggak ada yang tahu. Kalau seandainya mereka tahu, ya bagus. Tapi kan kalau banyak yang nggak tahu, kalau seandainya mereka nggak tahu, kan kita harus memperkenalkan diri siapa kita sebenarnya gitu loh kan. Jadi biar tahu apa nih programnya segala macam. Oke. Tak kenal maka ta'aruf ya. Kalau tak kenal ta'aruf, kalau tak kenal maka kata sayang, kalau yang disayangnya berbalik sayang ke orang lain. Benar. Jadi nah, sebelumnya nih, saya adalah Andre. Nama lengkap dong. Apa? Nama lengkap. Oh ya, saya adalah Andreanus Sulistianto Budi Atmojo Susetio Tirto Dahono ditabrak Pemo Putu Nopo. Katanya sih lengkap. Betul. Ya kan? Saya adalah LP MK. Apa namanya? Gelar saya itu adalah Andreanus LPMK. Oh, keren. LP ya. Tahu nggak artinya LPMK apa? Tahu, lembaga pemasyarakatan. Bukan. Lulusan Pondok Gede, mantan Katolik. Asik. Ya, jadi channel saya itu adalah Mualaf Prince. Ya mungkin ada sebagian teman-teman semuanya tahu siapa gimana saya. Yang belum kenal, salam kenal. Dan sekarang giliran Kang Erik, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum. Saya Erik Ruyanto, LCMA. Apa tuh MCMA? LCMA apa tuh LCMA? Lulusan Cimahi, mantan Adven. Habisnya begini, banyak banget orang-orang yang bangga gitu ya dengan saya saya LCMA. Waduh, lulusan Mesir. Jadi nggak mau, harusnya dipanggil Ustadz, panggil Syekh. Waduh, kita juga mau dipanggil pokoknya Ustadz. Pengen di apa? Ya, pengen di agul-agulkan. Agung-agungkan. Enggak agulnya apa ya? Disombong-sombongkan gitu, bahwa saya pernah ada di sana, ada pernah ada di sini gitu. Padahal gajinya 3 juta. Seriusan 3 juta loh. Ini kita santai ya sambil santai aja, ya. Santai aja. Bebas di sini. Lunjat. Jadi apa yang mau kita bahas ini? Ini mungkin teman-teman semuanya pengen tahu ini. Ini fenomena, ini bercanda bareng mualaf. Fenomena apa yang terjadi di sekitaran mualaf? Betul. Banyak kok nanti. Kira-kira gimana menurut Kang Erik nih? Nanti insyaallah DM Production ini akan membahas hal-hal yang umum, agama juga ada, terus sekitar kita ada, fenomena ada,
banyak lah. Jadi kita akan membuat beberapa seri atau beberapa episode gitu. Nah sekarang contohnya kayak di sini nih, kita lagi apa namanya, glamping, asik. Camping. Glam. Hah? Glamping. Ya lah. Gembel, ngelem, ngamping ya. Bukan glamor camping ya, tapi Kita bukan glamor. ini kita ada di mana nih Bang nih? Kita lagi ada di Cisuren Batu Gede, Puncak. camping Masada. Camping Masada. Ya, Daerah puncak ini ya. Daerah puncak Cisarua. Cisuren pokoknya ini Cisuren. Cisarua sarannya dikit. Nah ini di sini kita juga pengen healing juga lah. Masa kita nggak boleh healing ya bro ya? Ya betul. apa namanya dengan gua mesti kepenatan di dunia di Jakarta segala macam, gue juga harus ini karena banyak sekali orang-orang munafik yang mengatasnamakan agama lalu dia memberikan segala macam yang sebenarnya notabene itu merugikan agama itu sendiri. Ya kayak begitulah. Ya, jadi banyak apa ya, nikmati gitu ya healing. Ini bener setahun nih semenjak pindah ke Jakarta belum pernah merasakan angin segar, asik. Rasain. Ini tanya nih deh, pertama datang nih udah kayak anak kecil yang baru diajak tamasya. Tamasya. Jadi wah enak banget sumpah. Ngerasain lagi matahari yang setiap hari di kantor. Betul. Nggak bisa kemana-mana, tapi ketika mendapatkan matahari yang Allah ciptakan untuk menerangi dan memanasi bumi, aduh, masya Allah nikmatnya. Nikmat. Jadi Fabi ai ala irobikuma tukaziban. Jadi nikmat itu benar-benar apa ya? Kalau bahasa kerennya, bahasa agamanya tafakur alam, asik. Bersyukur kepada Allah. Jadi ini teman-teman bisa lihat, ini enak banget view-nya. Jadi kalau yang mau ke Masada, ya apa? Masada. Klik aja lah di Google ya. Iya. Apa, Ground Camp Masada. Iya. Ini tempatnya enak banget. Ini bukan promo tempat, kita bayar di sini nih. Bayar. Udah dipromoin tapi nggak dibayar. Cuma maksudnya di tempat ini Ya, rekomen lah buat kalian. Rekomen apa sih, kita kalau malam kita melihat city light ya. Betul. Ya untuk menyejukkan hati juga segala macam. Dan juga di sini juga disediakan musola ya. Jadi Ada kita musola. juga nggak ketinggalan sholat. Ada segala WC. macam. WC-nya lengkap. Kalian bisa buang teman kalian di situ. Enggak gitu. juga begitu. Kan, wah, gue pengen ngeluarin dia gitu. Wah, aduh, kedengeran teman-teman alamnya. Pas kalian keluarin, alam tuh mendengar semua. Kira-kira ini fenomena-fenomena mualaf nih, kita bicarakan mengenai pertama ini adalah fenomena-fenomena mualaf. Dan menurut Kang Erik ini, misalkan saya bicara satu contoh aja, mualaf di TikTok. Nah, kira-kira gimana ini? Apakah Kang Erik ini, waduh ada euforia nih? Apa tujuannya atau apa? Kira-kira Kang Erik tuh bisa tahu nggak? Mungkin ada yang benar-benar ya. Jadi ada satu yang mungkin benar. Ketika dia menyatakan iman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, tidak apa ya, kebetulan mungkin lagi online atau lagi masuk komal orang, akhirnya dia mendapat hidayah, dia bersyahadat, alhamdulillah gitu ya. Tapi tidak perlu itu tadi apa, dirayakannya berlebihan gitu, karena ketika ada yang mualaf dirayakan berlebihan, itu akan menimbulkan dampak yang negatif juga gitu. Contohnya kayak kemarin nih, ada yang mengucapkan kalimat syahadat, ini nggak akan disebutin namanya ya. Ada di salah satu komal, dia mengucapkan kalimat syahadat, sawerannya gede banget. Ada paus, kereta api, ada boneka, banyak banget. Ada paus naik kereta api. Kereta api, dari kereta apinya turun di stasiun Kemang, ya, naik busway ke Cawang gitu ya. Pokoknya waduh, nggak taunya teman-teman, Apa tuh? 3 hari kemudian Murtad lagi. balik lagi, murtad lagi. Banyak tuh, ada nggak cuma 1-2 orang gitu loh, banyak gitu. Nah, kalau misalnya memang seperti itu, apa lebih resmi lah ya, masjid terdekat rumah gitu loh. Tapi sebelumnya gue mau nanya dulu, maaf gue potong. Kang Erik ini mualafnya itu di mana gitu? Apakah di tempat keluarkah atau gimana gitu? Alhamdulillah di salah satu pesantren yang mungkin orang Bandung tahu gitu ya. Tapi
di pesantren, nggak online juga gitu, langsung mendatangi pesantren karena dibawa oleh salah satu murid dari guru tersebut, namanya Ustadz Apad Ruslan. Nama pesantrennya Pesantren Ibnu Hajar, kan enak ya. Iya. Pesantren Ibnu Hajar yang mensyahadatkan Ustadz Apad Ruslan. Kalau di TikTok gimana? Siapa yang ngadatin? Di Komal ini yang syahadatin sama Bang ini, wah sih, Ya. tidak enak. Nggak, begitu juga gua. Walaupun gua bersyahadat 2 kali. Gue 3 kali bang. Oh 3 kali ya? 3 kali. Nah, maksudnya gini loh. Inilah perbedaannya, brother. Maksudnya gue 2 kali itu dari Juli 2019, ya kan? Itu hanya untuk membuktikan kepada Romo gua, ini gara-gara pertanyaan ini nih lu nggak bisa jawab nih, gue mualaf nih. Oke. Ya, cuman membuktikan tantangan aja. Tapi pada saat itu setelah 6 bulan 7 bulan itu gue tetap melakukan ke gereja, tetap aktivitas itu gue masih gue lakukan. Nah, barulah Januari 2020 gue di daerah Cilincing gue syahadat sama Ustadz siapa namanya tuh, gue lupa namanya. Ustadz bukan dia Cang Ondi namanya. Cang Ondi. Ya kan? Nama aslinya siapa? Pokoknya orang Betawi gitu ya. Ustadz ini. Siapa lupa namanya gue, pokoknya itu. Saya disyahadatkan dia kedua kalinya. Dan situ mulai gue belajar mengenai Islam, bagaimana tentang Islam. Bukan gue dapet abis syahadat, lalu gue langsung debat. Ada tuh yang kayak gitu tuh? Banyak banget. Waduh, baru syahadat langsung debat. 2 hari kemudian debat. Wah, ketika ditanya tentang Islam, celenguh gitu ya. Kita belajar dulu ya, bro. Kita belajar dulu. Kita pengen tahu dulu apa sih Islam, bagaimana sih Islam, untuk apa sih kita sholat, untuk apa. Jadi kita semua belajar. Mungkin itulah perbedaannya. Ya. Gitu. Dan itu dia masalah debat nih ya. Banyak juga orang Islam ya belum menguasai kitab mereka, tapi sok-sokan gitu. Sok-sokan cuma mengambil ayat-ayat yang untuk menghina aja. Ada yang gitu tuh. Iya. Ya kan? Banyak. Cuma dia ditanya tentang Islam, dibalik-balikin ayat-ayatnya, dia ngikutin alurnya, kemakan gitu. Tapi kalau misalnya yang contohnya ya, misalnya kita nih masuk ke dalam dunia debat, kita sudah pernah di mereka gitu. Jadi kita tahu mau kemana arahnya tuh, kita tahu gitu. Betul. Jadi peringatan juga lah gitu. Kalau misalnya memang tidak mampu, jangan memaksakan gitu. Belajar dulu, nggak apa-apa belajar. Namanya fardu kifayah ya. Fardu kifayah ini artinya boleh, asal tidak merusak akidah gitu. Belajar kitab Hindu, kitab Buddha, kitab Konghucu, kitab Kristen, boleh, nggak dilarang, bahkan dianjurkan gitu. Bahkan Nabi Muhammad pun pada saat itu di zamannya itu jadi kristolog terbaik di dunia. Berapa banyak bangsa Yahudi masuk Islam, berapa banyak bangsa Nasrani ya, atau kita sebut Kristen itu masuk ke Islam dengan dakwah yang langsung diajarkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, begitu Bang. Betul. Ya itulah maksud gue tuh begini. Ini bukan maksudnya menyudutkan. Oh kalau mualaf begini kan banyak sekali itu orang itu menilai gue itu adalah tukang screening para mualaf. Itu gue dikenal, gue men-screening para mualaf. Kenapa? Ya ini pengalaman gue pada saat ada yang mualaf di TikTok, kurang lebih ada 4 orang. Ya, itu 4 nggak ada yang benar semua. Ya. Bahkan ada yang Islam dari kecil. Dia cuma cari sensasi untuk mendapatkan entah apa itu koin segala macam. Ya kan? Di TikTok itu. Di TikTok dia mualaf di TikTok. Pada saat ada kedekatan dan dia tinggal sama gua, ada kedekatan segala macam, tiba-tiba, loh, bininya kok ada 3. Contohnya kayak begitu kan. Wah, ini mulai gua ragu-ragu nih, kan begitu. Yai itu udah disebut Yai itu. Nggak taunya ada unsur lain nih misalnya. Terus ada lagi kayak satu lagi yang debater Kristen, pura-pura mualaf, dapatlah segala macam, terus tiba-tiba di situ di koma lain menghujat Islam lagi. Nggak taunya dia hanya berpura-pura. Sampai gue datengin. Oh iya kasus itu ya. Nah, gue datengin ke rumahnya, gue kasih kesempatan 2 kali 3 kali gue laporin. Iya. Ya kan? Betul. Satu lagi ada dari bawa sama Bang Handi, dibawa. Ya kan? Dari TikTok juga.
dibawa segala macam, nggak taunya gua bilang udah tinggal di sini. Ya saya butuh kerjaan, saya nggak ada tempat tinggal, saya butuh begini. Saya kasih kesempatan untuk tinggal sama gua nih. Selama 2 bulan tinggal sama gua, ketahuan boroknya. Akhirnya dia pergi takut, akhirnya dia murtad lagi gitu. Jadi apa namanya, kayak trauma. Gua trauma pada saat ada yang mualaf di TikTok. Baru-baru ini ada juga yang mualaf di TikTok, ujung-ujungnya WA gua, Bang, minta ada kerjaan. duit dong, butuh kerjaan segala macam begini. Saya suruh di tempat gua suruh dia untuk kerja sama gua, nggak maunya duit. Kira-kira gimana? Oh, lala. Jadi Iya, gimana ya? Gua itu trauma, bro. Trauma. Bukan berarti guanya itu tidak mendukung mualaf di TikTok segala macam. Iya. Karena endingnya nggak apa-apa itu, Mas. Karena endingnya itu kok kayak kok jadi begini gitu loh. Paham. Itu pengalamin gua. Iya, kadang gue juga gitu. Udah mau mualaf, diminta bantuan sama mualaf. Gue lagi butuh bantuan, datang yang minta bantuan. Tapi itu adalah satu, apa ya namanya? Tunggu. Lu lagi minta bantuan, datang orang minta bantuan sama lu. Iya. Nah, akhirnya karena apa ya? Nggak mungkin gitu. Kok dia tiba-tiba tahu rumah, nyamperin. Maksudnya jadi gini, ceritanya nih seorang perempuan nih. Perempuan ini datang ke masjid-masjid ternyata. Yang pertama ini masjid, kita sebutinnya Masjid Lause. Terus ada lagi satu masjid di Surabaya. Nah, dia dari Surabaya terbang ke Bandung. Nggak terbang lah ya, naik bus ke Bandung, syahadat di Lause. Setelah syahadat di Lause, datanglah ke masjid-masjid. Kebetulan ada orang masjid telepon karena memang sering ngisi kajian di situ kan. Kang Erik, hati-hati, itu tadi ada mualaf yang minta-minta, terus saya arahin ke Kang Erik katanya. Sampai kayak gitu, orangnya nggak tahu siapa. Oh, gua tahu, gua pernah nonton video lu, dia di teras sama lu. Iya, itu. Yang lu wawancara dia. Betul. Itu kameranya tersembunyi gitu. Modusnya nih tahu gitu, orang mualaf nih minta-minta ke masjid. Ini pasti sudah sudah dicap bahwa ini adalah mualaf karbitan atau mualaf gadungan. Nelfon, datang bener bang, cewek ini datang, tes. Assalamualaikum, bener Kang Erik ini, karena ada pelang di rumah tuh mualaf channel. Masuklah dia, duduk. Barulah di situ ditanya-tanya, syahadatnya di mana, kemana, karena mau ngapa, tahu dari mana ke sini, cerita akhirnya istri nih keluar, mana lihat KTP-nya, langsung KTP-nya masih Katolik, satu lagi KTP-nya Kristen. Habis dari situ mana surat mualafnya, dikasih 2 biji, yang satu masjid di Surabaya, yang satu masjid Lause. Dikasih lihat, ini mana, lihat sini fotonya, kirim ke saya kasih nomor. Akhirnya dia ngirim, tes kok di masjid Lause ini, konfirmasi ke masjid Lause, iya betul. Saya tanya, ini mas udah syahadat di sini. Akhirnya tuh gemeteran tuh, habis gemeteran, udah ditanya sama bini, pergi dia, nggak minta duit. Pergi, tiba-tiba 15 menit, 30 menit kemudian ada yang WA. Lu ngapain bini gua lu? Ini siapa? Tadi ada orang datang ke rumah lu. Oh, komplotan ini bang. Begitu. Orang lagi butuh bantuan, didatengin mualaf yang gadungan gitu loh. Jadi dia sebenarnya cuma mau memeras. Iya, jadi udah akhirnya sebar. Sayang nggak ketemu sama gue itu orang tuh. Itu kabur. Si cowoknya nelfon. Asalnya nelfon nggak diangkat. Nge-WA dia. Ngapain bini gua lu? Bukannya dikasih duit lu gini. Itu udah langsung tak sebar. Kena peringatan YouTube. Menyebarkan data pribadi. Padahal dia adalah penipu gitu ya. Kita mau cari udah nggak ada orangnya. Sampai detik ini. Dan ada juga orang Jakarta nih bang. Dia ngaku-ngaku sebagai apa tuh? Yang majelis tabligh. Iya, tabligh akbar. Bukan. Oh, bukan. Yang apa, majelis apa tuh? Ya kayak gitu, gue tahu. Iya, yang pokoknya yang berkelana terus gitu. Nah, datang nih. Satu ini datang ke kita, terus kita bantu. Pertama gue ngirim 600.000.
karena dia lagi sakit ambeien katanya. Yang ngomong, bang, saya sakit ambeien bang. Sakit bisa dikirim 600.000. Udah masih inget tuh. Terus akhirnya yang keduanya, bang, saya butuh tempat tinggal. Ngobongin Ustadz Yusuf LSK, Laboratorium Sains Kristologi. Ngobongin Ustadz Yusuf, udah suruh di sini aja. Akhirnya diterbangkanlah ke sana. Kita kasih 1,5 juta untuk ongkos. Pergi di Ustadz Yusuf. Nah, santri-santrinya laporan ke Ustadz Yusuf laporan ke saya. Ini orang kalau misalnya disuruh ngaji malah nonton. Ngerti nggak? Nonton dia nih, nonton pojokan. Anak-anak santri kan pada ngelihat nonton apaan tuh. Bilang ke Ustadz Yusuf. Nah, setelah itu ngirimlah, kabur dia 3 hari doang. Ngechat dasar pesantren. Wah, pokoknya semua dihujat lah. Dikirim ke saya. Waduh, nih orangnya nggak tahu malu, nge-WA lagi, bang, minta ongkos bang, nggak enak pesantrennya, saya mau balik lagi ke Jakarta. Ini orang kenapa? Gitu, nggak taunya penipu gitu. Banyak yang kayak gitu. Hati-hati teman-teman ya. Ini edukasi ya. Bukan gibah. Satu, bukan gibah, yang kedua bukan kita menyudutkan ya, bro ya, gitu. Kita juga mualaf, kita juga tahu gitu. Kita juga banyak kekurangan. Kita nggak sepenuhnya juga ini, cuman kita itu belajar menjadi seorang yang benar. Ya kan? Walaupun gaya gua sama kita masing-masing ya kan. Kang Erik sama saya beda gaya gitu loh. Maksudnya itu gua itu lebih condong, banyak orang yang sebenarnya nggak suka sama cara gua. Tapi dengan cara kayak begini, ya kan akhirnya orang itu ngerem. Waduh, ada Andre Mualaf Prince. Waduh, males di gua nih. Waduh, jadi kayak gitu-gitu. Akhirnya pada saat ada yang mualaf yang udah mau nipu gua nih. Iya. Mas tahu? Ada berapa yang menipu, Bang? Ada kurang lebih 45. 45, oke. Berarti yang tadi ngaku mualaf. Tadinya Islam dari lahir, istrinya 3, menambah 4 masuk Islam. Enak banget nih. Terus mana lagi? Itu satu, si yang gue datengin. 2. Ya. Terus yang satu lagi yang dari Bang Handi itu datengin. Ya kan, 3. Yang satu lagi itu gue sempat tegur. Dianya baru mualaf, tiba-tiba langsung debat. Oke. Ya kan? Nggak taunya tujuannya dia itu hanya untuk cari pendapatan. Sebenarnya 5, bro. Yang satu peci merah. Ya, kayak tidak asing. Yang satu peci merah nih. Ya, dulu gue incer dia. Dulu gue incer dianya nih. Gue incer pada saat dia masih oten nih. Ya kan, dia sampai nantang-nantang waktu itu di Zoom kalau nggak salah. Datang lo ke Surabaya, lo begini. Suatu saat ketemu sama gue lo sampai gue gitu ya. Nggak taunya dia mualaf di Surabaya, ya kan? Dia mualaf akhirnya ya gue ketemu, ya udah lo jadi saudara gue. Udah di situ seiring berjalan waktu nggak tahu segala macam, nggak taunya dia sholat juga nggak pernah. Dia bacaan juga ngaco segala macam, asik. Tapi dia debat ngomonginnya tentang masalah Yahudi terus. Dia debat segala macam, menghina agama yang lain juga segala macam. Tiba-tiba sekarang pada saat dia nggak bisa dibantuin sama teman muslim sendiri, malah menjatuhkan teman muslim sendiri. Waduh. Saya incar lagi. Gara-gara peci tuh. Gara-gara peci merah tuh. Gua incar lagi sekarang. Akhirnya dia ngumpet. Akhirnya dia ngomongnya kalau gua mau ketemu harus di MUI atau di Polda, kan lucu. Waduh. Emang siapa dia? Perasaan ada yang pernah ngomong jangan bawa-bawa MUI. Iya. Tolong bilangin tuh orang jangan bawa-bawa MUI. Gak ngurusin peci gitu ya? Gak ngurusin si peci merah. Kok bisa-bisanya gitu loh. Emang siapa kapasitasnya di Polda? Nanti sama teman gue juga orang Polda. Ini lagi nih, jangan bawa-bawa Polda. Kena lagi dia. Oh iya. Jadi gue 5 itu ya, 5 ya. Ini mau ke 6 sih ada nih. Iya. Karena ada satu nih Kang. Ada satu ini yang dia butuh kerjaan, dia butuh duit, dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal segala macam. Gua tawarin, nggak mau, maunya duit. Ini maunya apa nih? Dia udah kerja belum sih? Ngomongnya udah nggak kerja. Udah nggak kerja, punya motor? Nggak ada. Padahal
Ini bukan promosi juga ya, padahal Grab itu menyediakan lapangan kerja untuk jadi taksi online, baik di bandara maupun di luar bandara gitu. Bahkan gitu, bahkan disediain. Kang, gini deh, 2020 ini lillahi ta'ala demi Allah, 2000 Maret, gue nggak punya duit, gue nggak punya kendaraan, gue nggak punya apapun itu, zamannya Maret 2020, sebelum ketemu lu Kang. Apa namanya? Gue itu bingung mau cari duit gimana. Gue mulung. Gue mulung botol aqua. Betul. Ya kan, sampai gue itu menjaga kerahasiaan gue pada saat gue ikut debat segala macam, gue menjaga itu. Sampai akhirnya bikin video YouTube untuk anak gue. Gak taunya pas kan ini yang aktifin. Karena gue nggak punya kapasitas untuk bisa ngaktifin itu YouTube. Lu sendiri yang aktifin segala macam, akhirnya gue punya dapat duit. Ngerti nggak? Iya. Kita ada usaha dulu, Kang. Gitu loh maksudnya. Betul. Walaupun kita butuh ya, cuman setidaknya kita ada usaha dulu. Bahkan gue dulu apa ya, pas abis keluar ngajar sekolah Kristen tuh, yaudahlah, daripada nggak ada kerjaan, mendingan ini ada motor nih, masuklah ojek online. Waktu itu masuk Gojek dulu, Gojek 3 bulan, karena kemakan omongan teman tuyul-tuyulan, tembak-tembakan jadi bawa tuyul gitu kan. Kena banned sama Gojek, daftar Grab. Dari 2017 2018 mulai tuh nge-Grab tuh pakai efek GPS. Itu hati-hati nih buat teman-teman ojol nih, jangan pakai gitu, rezeki itu susah ya. Kerjaan tuh sekarang S1 S2 gajinya tetap aja 3 juta. Nyindirnya nih, lu nyindir lu udah begini nih. Lepak. Beneran Bang, S1 S2 udah ini, makanya ada hashtag kabur aja dulu. Emang benar. Sekarang gini di Malaysia. Ada hashtag kabur aja dulu gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu. Setelah itu pasti ada aja. Di Malaysia aja nih, ini kita ngomongin langsung ke umum ya. Di Malaysia itu tukang sapu-sapu jalan itu gajinya 15 juta. Dirupiahkan selama 1 bulan. Belum bonusnya, belum ongkosnya, 15 juta nih. Belum nanti yang di Australia. Itulah makanya Indonesia nih harus banyak-banyak study tour. Study tour? Study tour apa tuh? Yang kata Prabowo jangan study tour. Kata presiden kita jangan banyak study tour ke luar negeri. Kok study tour? Studi banding. Kok study tour? Gara-gara study tour dilarang nih. Jadi study tour. Ini ngacapruk teman-teman. Kumamun aing nyerentang. Kumamun ngalang. Beleguk. Jadi alhamdulillah, jadi itulah fenomena yang akan kita bahas di DM Production ini. Tentunya BBM, programnya BBM, nama channelnya DM Production. Nanti teman-teman boleh subscribe, boleh like, boleh follow, boleh aktifkan loncengnya. Insya Allah nanti juga kita akan ada bintang tamu yang nggak pernah jadi bintang, tapi kan buat tamu gitu ya. Tapi boleh nggak kisi-kisinya nih? Programnya apa aja sih nih si DM Production ini? Nanti insya Allah kita akan buat sesuatu yang beda ya. Beda dari yang apa ya? Beda dari yang lain lah. Kita buat episode per episode, ada episode ini. Jadi nanti kita buat playlist. Playlistnya jadi misalnya ngomongin apa kayak BBM bercanda bareng mualaf. Nanti ada lagi programnya ini. Nanti ada lagi programnya nanti insya Allah. Semua setiap hari kita upload insya Allah. Insya Allah. Tapi kita berharap supaya kita bisa ini menjadi apa ya? Menjadi contoh. Jadi contoh. Ya kan. Jadi motivasi gitu ya untuk memberikan teman-teman, edukasi untuk teman-teman mualaf yang mungkin takut sama keluarga nih, banyak banget dia. Ayo, mau nggak kita bareng-bareng dakwah, karena masuk Islam ini harus menyampaikan kebenaran. Jangan dulu lah, saya masih takut sama keluarga. Untuk apa ente masuk Islam? Gitu. Ente lebih takut sama keluarga apa sama Allah? Gitu loh. Tapi bukan artinya harus di show up juga gitu ya. Tapi istilahnya berani yuk gitu untuk menyatakan diri bahwa aku telah beriman kepada Allah, aku telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW gitu. Dengan begitu insya Allah, dulu mamah nih ya, nyokap Bang 2 tahun enggak apa ya, selama 2 tahun istilahnya bukan memusuhi ya, nggak pengen ngomong gitu loh. Kenapa? Iya karena masuk Islam, tapi udah resiko gitu loh, resikonya ya apalagi gua juga diceraiin, kehilangan istri, kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, kehilangan nyawa, enggak ya? Belum masih ada di sini. Belum.
sampai keluarga gua nggak mau terima gua. Pada saat gua lagi mulung butuh makan, ini fakta ini. Ini bukan gua ngada-ngada. Boleh tanya keluarga gua, kalau nonton pasti tahu. Butuh makan, gua datang ke rumah abang gua, diketawain gua. Iya. Dia bilang, ya ini akibatmu menjual Yesus. Sama berarti. Akibatmu. Gitu. Sama. Kau rasakan. Ya sudah. Tapi pada saat gua sukses, pada saat gua punya kedai segala macam, mulai datang. Bagaimanapun juga kamu adekku. Tapi bagusnya gua terima. Paham nggak? Iya. Gua nggak mau mencontohkan kayak siapa lu? Gua nggak mau begitu. Berarti sama bang, sama. Ini om gue juga gitu. Lu udah dikasih tiket sama Yesus masuk surga sama anak bini lu, tapi lu tinggalkan Yesus gitu. Goblok lu, katanya gitu. Giliran udah sukses, Rick, sambil pegang-pegang ini, Rick, ada 150.000, Rick. Om belum dapat langganan nih, belum dapat ojek. Jadi tapi dikasih dengan menunjukkan bahwa tetap. Jadi nunjukin bahwa nih ini gua masuk Islam tuh bukan untuk menjadi orang yang buruk, bukan menjadi yang disebutkan dulu gitu. Masuk Islam jadi teroris lu. Itu pasti gitu tuh, banyak kayak gitu. Jadi menunjukkan nih gua masuk Islam nih bukan untuk menjadi orang yang buruk, tapi menjadi lebih baik lagi. Iya. Contoh di Advent tidak makan babi. Di Katolik makan, nggak makan, bebas gitu ya. Di Advent tidak boleh makan babi. Udah diikutin. Nah, bagaimana cara menyempurnakannya? Ternyata Islam mengajarkannya. Udah ngomong lama-lama. Enggak, tadi kena apa tadi dapat? Cut dulu. Mas. Ini natural ya. Natural ini. Nggak di-cut ini. Ya, udah lunjat. Sebel gitu, tapi ya mau gimana lagi gitu. Terus gue lihat ini apa kok getar-getar. Nah, muncullah Nabi di tengah-tengah kegelapan yang menerangi bangsa tersebut. Itulah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muncul di situ untuk memberikan satu pemahaman bahwa cara menyembah Allah yang benar itu seperti ini. Ternyata Nabi Muhammad ini meneruskan nabi-nabi sebelumnya. Pertama, sholat. Dulu sholatnya berdiri. Masih apa namanya? Belum maghrib ya. Ini mau maghrib teman-teman. Iya. Memberikan ini contoh sholat tuh begini, sholat begini, doa begini, cara menyucikan diri seperti ini, semua diajarin. Sampai mohon maaf nih cebok aja diajarin teman-teman. Iya. Bab diketawain sama mereka. Ya, bab tinja aja diajarin bab tinja coba. Yang tidak pernah terfikir oleh Nabi sebelumnya. Nggak, jadi penuh dengan ajaran yang sebenarnya bukan lu aja repot segala macam. Ya karena memang semuanya itu ada baiknya, bukan hanya sekedar bukan sekedar ini adalah hukum ini. Enggak, cuman sebuah kebersihan. Betul. Ya kan? Kesehatan, kayak kita berpuasa juga itu ada unsur kesehatannya. Kita sholat juga ada unsur kesehatannya. Betul dong? Ya kan? Maksudnya itu juga ada unsur-unsur buat kita juga gitu loh. Nah, nanti baru keinget nih gara-gara ngomong puasa nih. Nanti di bulan Ramadan kita akan ada juga nih namanya pulang taraweh. Asik. Keren. Ini makanya nih Mualaf Channel dan Mualaf Prince Channel kita akan bikin seperti ini. Kita akan bikin beda. Oke? Ini mumpung karena gue jujur aja nih, ini gue kedinginan. Enggak. Ya, gue kedinginan. Iya. Gue lupa pakai jaket. Ya, jadi udah setengah jam lebih kita 35 menit ya kan. Cukup lah ya. Ya ini nanti semoga teman-teman subscribe DM Production atau apa namanya? Ya DM Production aja. Ya DM Production ya. BBM ya. Bercanda bareng Mualaf. Gitu. Ini adalah perdana kita. Kita juga pengen menunjukkan ya kita berbeda. Dakwah kita berbeda. Dakwah kita beda. Relate sama kehidupan gitu. Relate dengan kehidupan dan itu bisa kita langsung ke teman-teman semuanya, saudara-saudara muslim semuanya. Oke? Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton, sudah subscribe. Jangan lupa dukungan, doanya. Semoga
channel ini semakin berkembang, teman-teman bisa menerimanya, bisa nonton di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dan media sosial lainnya ya. Oke. Karena kita kolaborasi terus sama media sosial. Karena salah satu yang paling penting dalam penyebaran dakwah Islam ini adalah media sosial. Betul. Kalau di dalam keseharian, kadang orang yang ada bisa nerima, ada yang tidak. Ya. Waduh, sudah guguludugan nih. Guguludugan. Oke. Terima kasih. Ditutup Bang Erik. Tadi gua buka. Ya, oke. Terima kasih. Semoga ini menjadi bahan pencerahan buat teman-teman muslim semuanya, juga bahan renungan buat saudara-saudara muslim semuanya. Amin. Ya, semoga ini menjadi contoh dan edukasi buat teman-teman muslim. Oke. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh, gua kedinginan. Rintik. Udah.